Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami orang tua dari Ananda Syera Dan Ananda Keva. Kami mau memberikan testimonial kami terhadap anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah di Gen AHA. Ya, diawali dari tahun 2017. Waktu itu Syera berusia 4 tahun. Berusia 4 tahun, jadi kami sebagai orang tua memutuskan agar Ananda bersekolah ya waktu itu. Cuma memang kita ada kekhawatiran kita waktu itu karena Syera ini tipikal anak yang rumahan, jadi kita khawatir jangan-jangan nanti ketika dia sekolah apakah dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya atau bahkan minder ya. Waktu itu kita mikir wah takutnya minder. Memang anak itu jarang keluar rumah. Iya, memang kebetulan kami membatasi bermainnya Ananda, jadi dia hanya di dalam rumah dan hanya berteman dengan adiknya waktu itu, jadi di rumah tuh hanya bermain dengan adiknya. Singkat cerita kita cari dulu ya sekolahan di daerah Bogor dan sudah melakukan pendaftaran di beberapa sekolah waktu itu, cuma waktu itu kita kurang serap jadi kita memutuskan untuk mencari lagi sekolahan yang dekat dengan lingkungan rumah. Waktu itu nggak sengaja ya kita lihat generasi AHA. Jalan-jalan, sebenarnya kita jalan-jalan keliling komplek di Labung ini. Kita lihatlah iklan ya, waktu itu ada kayak spanduk, kita lihat ada sekolahan. Wah ini dari situasi lingkungan sekolahannya juga menurut kami itu sangat nyaman ya waktu itu, karena Gen AHA ini ada di dalam lingkungan perumahan dan menurut kami itu sangat strategis karena tidak di jalan yang utama. Itu pertimbangan kami. Jadi kalau sekolahan itu aksesnya terlalu dekat dengan jalan utama, kita sebagai orang tua itu khawatir ya. Iya. Khawatir karena lalu lintas itu juga jadi bahan pertimbangan kami sampai akhirnya ya melihat ketemu Gen AHA ini di dalam perumahan. Kita langsung tertarik ya waktu itu Jangan pikir panjang, langsung kita. Iya. Besok harinya juga kita bawa Ananda untuk melakukan observasi dan pendaftaran. Kalau dia cocok kita langsung daftar. Dan kebetulan alhamdulillah respon Ananda sangat baik, sangat interest sekali. Akhirnya kita lakukan pendaftaran saat itu. Kita lihat Syera itu langsung tertarik. Mungkin pertama dia lihat adalah ada lingkungan yang luas, kemudian juga ada tempat bermainnya. Nah jadi di situ terlihat sekali dia antusias sekali untuk bersekolah di generasi AHA. Singkat cerita waktu itu hari pertama dia sekolah, malamnya dia sudah kelihatan ya, dia sudah ingin duduk pagi. Besoknya mau hari pertama sekolah pasti sudah ada rasa ingin. Kita pun ngalamin lah waktu kecil. Iya. Saya yang mengantar waktu itu, saya mengantar Ananda sekolah. Terlihat sekali kok dia sangat antusias dan langsung mencoba masuk ke dalam kerumunan teman-teman yang sedang berbaris. Mungkin pembawaan misnya ya waktu itu, yang memang membuat anak-anak ayo segera. Itu terlihat sekali kok dia mulai ingin membaur dengan teman-temannya. Cuma memang masih malu-malu waktu itu, kemudian saya diskusi dengan misnya waktu itu. Saya meminta update ke misnya bahwa Syera ini tipikal anak di rumahan dan sebenarnya pendiam. Saya minta bagaimana dia selama proses KBM, kemudian bersosialisasi dengan teman-temannya itu bagaimana. Dan misnya pun alhamdulillah selalu update saya dan dia bilang Syera itu mudah loh berteman, kemudian juga dia berteman dengan temannya tidak pilih-pilih waktu itu. Bahkan di sesi istirahat dia berteman dengan kakak kelasnya, yaitu TKA dan TKB ya. Kemudian juga terlihat sekali pada saat berbaris dia inginnya di depan, padahal badan dia besar, dia ingin di depan. Itu terlihat sekali tingkat kepercayaan diri dia meningkat. Sesekali juga saya lihat dia jadi pemimpin barisan waktu itu. Ini muncul lagi nih, dari pertama dia kepercayaan diri dia meningkat, kemudian bersosialisasinya dia juga bagus ya, mulai berkembang. Kemudian ada jiwa kepemimpinan Ananda terlihat dari sejak PG. Ya, sudah mulai muncul ya. Sudah mulai muncul.
kepercayaan diri dia juga pada saat ada event-event dia suka ikut dance ya, waktu itu betul sekali Jadi dance. si anak ini terlihat ingin menonjol gitu. Betul, memang ternyata Ahad bisa merubah karakternya Syera di situ. Iya. Ketika di TKA sudah mulai banyak ekstrakurikuler, di situ saya ingat Betul, sekali itu banyak ada sekali. ada dance, painting, kemudian ada drum band, Montessori. Ya itu dia suka semua untuk ekskul tersebut, tapi dia paling suka itu Montessori, drum band dan dance. Jadi itu dia senang sekali ya. Jadi setiap kegiatan lah, apalagi dance itu dia ikut. Dan pernah saya ingat sekali itu hari Jumat. Dia pulang dia bilang, "Mi, Sera jadi pemimpin." Nah, saya sih waktu itu responnya biasa aja. Pemimpin apa ya Kak? Pemimpin barisan atau pemimpin pasukan? Tidak nih, Sera mau lomba. Saya dan ayahnya waktu itu sempat terkejut. Lomba apa lagi nih, Sera? Lomba di jungleland nih. Wah, di jungleland. Saya konfirmasi ke Sera, lomba apa? Nanti ada perlombaan dengan beberapa sekolahan nih, Sera jadi pemimpin. Saya konfirmasi dengan Misnya waktu itu, iya betul, nanti ada perlombaan sekabupaten waktu itu, sekabupaten. Saya dan suami saya berpikir, ini anak oper pede nggak ya? Oper pede nggak ya waktu itu? Karena kita takutnya gini, ini kan dia mewakili sekolah ya, dan mewakili pasukannya. Saya khawatir gitu, ini anak bisa atau enggak. Tapi dengan saya juga diskusi dengan Misnya waktu itu, Syera mampu kok, Syera mampu. Jadi kita sebagai orang tuanya berusaha untuk menyemangati dan pasti meyakinkan dan pasti dia bisa gitu ya. Dan saya juga temani Ananda pada saat sesi latihan. Betul sekali, terlihat jiwa kepemimpinannya terlihat saat itu, dan guru pengajar drum bandnya juga bersemangat saat itu. Jadi aura anak-anak semuanya, anak-anak hebat ya, semuanya terlihat sekali. Dan pada hari H-nya, pada saat perlombaan, kita amazing sekali. Putri kecil kita berdiri dengan sangat lantang waktu itu, dengan sangat lantang dan penuh dengan percaya diri memimpin pasukan drum band. Itu bagi kami orang tua kebanggaan tersendiri. Apalagi terbilang mereka itu newbie. Jadi saya waktu itu apresiat banget, ini anak-anak hebat sekali ya, anak-anak hebat. Padahal itu ya dilihat oleh banyak orang. Iya, banyak orang sekali gitu. Ya kita sendiri melihatnya sebagai orang tua ya. Ternyata anak-anak kami ini mampu gitu mengeluarkan kemampuan terbaiknya tanpa rasa canggung, tanpa sungkan, dengan pedenya tampil di depan orang banyak. Itu sesuatu yang sangat membanggakan tentunya bagi semua orang tua, terutama kami ya waktu itu. Dan di generasi akhir ini ada pelajaran Montessori. Montessori ini adalah pelajaran yang paling suka Syera juga. Jadi dengan Montessori ini anak-anak membentuk otak kanan Ananda, jadi daya tangkap Ananda itu lebih cepat, seperti misalnya calistung itu, walau pertama mereka hanya kenal huruf dan angka, tapi kita ajar 1 kali 2 kali mereka langsung bisa loh. Dan metode di Gen Ahad ini sendiri menurut saya uniknya itu apa? Anak-anak tuh bermain. Memang jenjangnya PG dan TK itu adalah bermain ya. Jadi mereka tidak sadar mereka sedang belajar loh waktu itu. Saat itu dia sedang belajar, walaupun pembawaannya itu bermain. Otomatis mereka lebih fun, enjoy, happy dan pembawaan misnya yang keren. Jadi anak-anak itu memang dibuat sangat happy lah saat belajar. Kemudian juga event-event di generasi A juga banyak sekali, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, yang membuat anak-anak itu makin bakat mereka tersalurkan. Itu sangat luar biasa. Jadi metode KBM-nya Gen Ahad ini ya
ya terbilang menurut saya itu di luar dari konvensional lah, metode belajar konvensional. Iya. Itu selama ini kita tahu kan anak Cari dipaksa tuh. untuk bisa baca, bisa tulis, Ya, bisa menghitung segala akhirnya macam. kan monoton. Betul. Kalau monoton mereka ujung-ujungnya stres. Kalau Ya. ini kan mereka dibuat sangat. Kita sempat mempertanyakan ya, kok anak kita nggak diajarin baca ya, nggak diajarin. Padahal ya untuk apa namanya di KBM yang di sekolah lain itu udah mulai menerapkan seperti itu. Ternyata Iya. kita sampai padahal sebentar lagi anak kita mau masuk SD. Iya, gitu. mau masuk SD, jadi otomatis pembekalan Iya. kalistungnya harus oke ya. Itu masih belum diajarin baca, Iya. tulis dan hitung. Nah, Tapi itu yang tadi yang saya akan ternyata itu terjawab setelah betul, karena metode pembelajaran di ahad ini yang tadi saya bilang anak-anak juga sangat enjoy, sangat fun. Jadi mereka bermain tapi mereka nggak sadar mereka itu sedang belajar sebenarnya. Sedang belajar. Kemudian pada saat pemilihan sekolah, ya pemilihan sekolah kami membebaskan anak kita untuk meneruskan sekolah di SD manapun, tingkat SD manapun. Kita sudah antar Ananda ke beberapa sekolah, kita observasi ke beberapa sekolah, tapi balik lagi hati Ananda tuh sudah di generasi ahad ya. Nah, kita nanya dulu nih, kakak mau sekolah di mana, nanti sekolah SD. Kita udah ajak juga nih ke tempat-tempat sekolah yang ya barangkali dia punya minat atau keinginan untuk punya pengalaman yang berbeda. Tapi ya ternyata si anaknya sendiri kembali lagi udah aja di gen anaknya. Mungkin karena anak-anak sudah merasa gen ahad nyaman kali ya. Nyaman, jadi seperti like second home, sudah menjadi rumah kedua mereka dan mereka sangat nyaman di situ sampai akhirnya adiknya Kevin juga dia juga memilih sendiri ya, waktu itu memilih sendiri sekolah di generasi ahad. Memang belum terlihat sangat signifikan perubahannya karena Kevin kan baru masuk dan apalagi masuk di masa pandemi, tapi terlihat di sini dia sudah mulai rasa tanggung jawab dia, disiplin dia itu sudah terlihat terbukti dengan penyelesaian worksheet yang harusnya sebenarnya belum harus dikerjakan dia sudah kerjakan. Terus apalagi misalkan besok ada jadwal Zoom gitu, dia dari malam sudah tidur cepat biar besok pagi bangun pagi dia udah ready itu. Jadi memang perubahan ini menurut kami sangat luar biasa untuk Ananda dari segi kemandiriannya, kepribadiannya, kemudian jiwa kepemimpinannya. Yang pertama itu adalah kepercayaan diri Ananda. Yang pastinya adalah spiritual Ananda di sini bagi kami ya itu sangat luar biasa karena di generasi ahad mereka diajarkan murojaah, sholat duha itu sudah diterapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Hadis-hadis harian, doa-doa harian, Ananda juga sudah mulai menerapkan itu kebanggaan tersendiri bagi kami orang tua ya, kebanggaan sekali. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada generasi ahad yang sebesar-besarnya atas perubahan dan pengalaman yang luar biasa yang diberikan kepada anak-anak kami, dan kami yakin ini akan menjadi wonderful moment untuk mereka di masa kecil mereka, terutama di dunia pendidikan. Dan yang jelas anak-anak kami ini sudah mulai menyusun, sudah mulai merencanakan, sudah mulai membentuk cita-citanya masa depannya itu dimulai dari hari ini dengan bersekolah di gen ahad. Ya, kami sebagai orang tua itu berharap mudah-mudahan anak-anak kami bisa terus berkembang di sekolah ini, bisa terus memunculkan potensi terbaiknya, mulai dari hal kecil sampai istilahnya bakat-bakat apa yang sekiranya bisa dimunculkan nanti ke depannya. Dan kami juga sebagai orang tua tentu ya berharap gen ahad sendiri mempertahankan kualitasnya untuk saat ini dan ke depannya. Baiklah, itu saja testimonial dari kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.